Dia dapat minum dulu, maka dia dapat kehidupan yang kekal abadi. Orang ni hanya boleh mati bila dia minta dan pohon dengan Allah nak mati, baru mati. Oh gitu guys. Amalatu sebalona hijau dor, hatiku sangat terkacau. Balku tinggal empat, ku pegang merah terang. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Indo React TV. Oke, ada kabar yang kurang gembira nih, kabar sedih, kabar duka ya guys ya. Jadi kemarin itu aku dapat email dari Abu Khadijah Studio atau AKS, yang mana itu adalah channel yang mengupload ceramah-ceramah ustadz di Malaysia itu ya guys ya. Channel sudah besar, sudah ratusan ribu, dan banyak juga aku pakai videonya kemarin-kemarin untuk aku reaction, untuk aku jadikan bahan kajian ya. Jadi kemarin mereka email ke aku, tapi mohon maaf sekali aku nggak bisa tampilkan emailnya, aku tak bisa memperlihatkan emailnya karena agak sedikit kurang enak gitu ya. Kalau ditampilkan seperti itu ada beberapa kata-katanya yang sedikit kurang mengenakkan gitu ya. Jadi aku ceritakan aja. Jadi kemarin sore aku di email oleh tim AKS itu, dan mereka meminta agar semua video reaction aku yang memakai video-video dari AKS itu diturunkan atau dipadamkan atau di-delete ya guys ya. Jadi ya mau nggak mau ya aku delete lah. Alasan mereka pertama karena mereka tidak mau kalau video mereka disalahgunakan, seperti misalnya dipotong-potong, di-cut-cut, dan originalitas video mereka itu dihilangkan gitu, sehingga orang-orang yang menonton video reaction aku jadi salah paham gitu kan tentang ceramah Ustadz Auni Muhammad itu ya. Tapi kan aku tidak pernah sekalipun menghilangkan keoriginalitasan atau keaslian video yang dari channel AKS itu. Semuanya aku upload sampai habis, tidak ada aku cut-cut gitu kan, tidak ada aku berniat buruk gitu kan untuk menghilangkan keoriginalitasannya itu. Dan walaupun itu aku bukan pure re-upload, aku juga memberikan komentar, aku juga memberikan pandangan aku di dalam setiap video-video reaction aku. Mereka juga tidak bisa terima. Jadi ya mau nggak mau lah, itu hak mereka karena aku memakai video mereka ya. Jadi ya mohon maaf sekali lagi ya guys ya. Kita masih teruskan reaction untuk Ustadz Auni Muhammad, tetapi videonya bukan dari channel AKS ya guys ya. Dan satu lagi, mereka juga tidak mau kalau aku istilahnya itu menjual produk gitu ya, atau menjual membership atau menjual donasi gitu ya. Padahal aku kan tidak menjual seperti itu. Semua hasil uang yang join jadi member itu aku setiap bulan aku sumbangkan kepada orang-orang yang tidak mampu, fakir miskin, dan di jalan Allah lah ya, di jalan sedekah lah ya, di jalan kebaikan. Dan aku juga niatnya mereaction ustadz-ustadz ini supaya lebih menyebarkan kebaikan, menyebarkan dakwah-dakwah kan, supaya istilahnya itu sebarkanlah kebaikan walaupun sedikit gitu kan ya. Ya yang penting niat aku baik ya dalam hati, walaupun mereka tidak paham apa yang aku kerjakan selama ini dan apa yang aku buat selama ini ya. Tapi ya sekali lagi itu hak mereka ya. Mau mereka tidak terima atau tidak ikhlas video mereka dijadikan bahan untuk reaction dan diberikan komentar-komentar, ya itu hak mereka lah ya. Kita terima apapun keputusan mereka. Dan ada 11 video kalau nggak salah, 11 video reaction aku dari channelnya AKS yang aku padamkan ya. Jadi mohon maaf sekali lagi. Kita lanjutkan lagi, jangan patah semangat. Kita lanjutkan lagi menyebarkan kebaikan, menyebarkan dakwah, menyebarkan ceramah-ceramah. Memang seperti itu, kalau kita berbuat baik pasti ada aja halangannya ya. Jadi ya jangan putus semangat guys, teruskan berkarya. Mantap. So, kali ini kita mau lihat Ustadz Auni Muhammad lagi ya. Walaupun ini bukan dari channel AKS, ini dari channel yang lain, tapi mudah-mudahan channel yang satu ini ikhlas-ikhlas aja kalau aku buat reaction dari video mereka ya. Semoga lah ya. Nah, ini dia videonya ya. Jadi ini ada dua videonya yang kita akan lihat hari ini guys ya. Ini tentang Nabi Khidir ya guys ya. Kemarin itu kan aku sempat janji mau lihat Nabi Khidir sejarahnya, cuman itu ternyata dari channelnya AKS juga. Dan aduh, nggak bisa aku reaction jadinya guys ya. Kita lihat videonya dari tempat channel yang lain. Ini sudah ada di channelnya Kuliah Akhir Zaman dan channel Takziah Ustadz ini. Jadi dua video kita langsung lihat. Ini tajuknya Kisah Manusia Lebih Alim dari Nabi Musa. Ini kayaknya pertemuan atau perjumpaan Nabi Musa pertama kali dengan Nabi Khidir ya. Dan kedua ini ada Nabi Khidir dan air Ainul Hayat. Ini mungkin air, aku pernah dengar cerita-cerita sedikit ya tentang kenapa Nabi Khidir itu bisa panjang umur, bisa hidup lama gitu ya. Karena salah satunya dia meminum air keabadian gitu ya.
Jadi umurnya bisa sampai panjang banget, nggak mati-mati katanya gitu ya kan. Tapi aku nggak tahu keaslian ceritanya seperti apa, kesohihan hikayat itu seperti apa, aku juga nggak tahu guys. Jadi makanya kita lihat ceramah Ustadz Auni Muhammad, pasti dia lebih paham dan pasti dia punya ilmu-ilmu yang didasari dengan hadis-hadis yang sohih. Kan memang Ustadz ini kan memang jago yang seperti itu ya guys ya. So kita akan lihat 2 video ini, tapi sebelumnya aku mau bagi tahu untuk kalian semua kalau ini bukan promosi ya, tapi ini untuk yang ikhlas-ikhlas aja, karena kita juga di sini membuka donasi untuk kita sumbangkan kepada orang-orang yang tidak mampu, fakir miskin, infak dan sedekah setiap bulannya. Di channel aku satunya Indorek sudah berjalan selama 2 bulan 3 bulanan, dan aku ingin mengembangkan program ini di Indorek TV. Jadi kalau kalian ingin ikutan berdonasi, kalian bisa langsung join jadi member VIP channel ini, dan insya Allah setiap akhir bulan uang yang terkumpul dari hasil join member kalian itu akan aku bagikan, akan aku amanahkan, akan aku bagikan, akan aku salurkan kepada orang-orang yang tepat ya guys ya. Jadi sekali lagi ya, untuk tim AKS mohon maaf sekali lagi kalau kemarin aku memakai videonya tanpa izin, dan insya Allah tidak akan terulang lagi ya. Dan langsung aja lah kita lihat video yang satu ini dari Ustadz Auni Muhammad. Yuk. Indorek. Oke. Jadi yang jadi perbahasan ialah kebiasaan tafsir-tafsir ini kadang-kadang disertakan dengan nama-nama mereka. Tafsir apa ini Orang guys? tu baca kitab tu, nama lagu ni keluar. Orang tu baca kitab tu, lagu ni nama keluar. Orang tu baca, aku pula nama lagu lain. Antara yang masyhur ikut dia lah, orang lain punya pendapat, orang lain punya bacaan kitab. Yang saya jumpa dalam Khazinatul Asrar Imam Al-Haqqu An-Nazili. Oke. Nama yang disenaraikan dalam tu, walaupun bentuk dia Israiliyat, Tamlikha, Muslinya, Mukashlinya, Marnushun, Dabarnushun, Tazayushun, Kafash Tazayushun. Ini 7 nama Ashabul Kahfi dan anjing mereka Kitmih. Oh, jadi ini Ustadz ini menceritakan tentang Ashabul Kahfi duluan guys, sebelum dia masuk ke dalam pembahasan tentang Nabi Musa dan Nabi Khidir ya. Nah, Ashabul Kahfi itu juga penting itu kita dengar ceritanya dari Ustadz Auni Muhammad ini, karena banyak pengajaran juga dari kisah Ashabul Kahfi itu ya, yang dia tertidur di dalam gua selama berapa puluh tahun gitu kan ya guys ya. Itu juga belum pernah kita lihat ya, kita kaji ya. Nantilah insya Allah ya, selanjutnya kita kaji juga, kita lihat juga tentang Ashabul Kahfi ya. Itu bagus juga tuh kayaknya ya. Tapi Ustaz, saya pernah jumpa juga nama ni 7 orang tapi tak sama. Berapa orang bunyi sebenarnya itu memang beda-beda guys. Satu pendapat imam lain. Iya, banyak yang Satu berpendapat riwayat beda. imam lain. Okay. Tapi apa pun yang Allah nak cerita, hak inilah yang kita duk bergaduh, hak inilah yang kita duk masam muka dengan orang lain. Okey. Kan Allah dah sertakan awal-awal al-surah Kahfi. Kamu akan bergaduh tentang jumlah dan bilangan mereka. Oh. Ada hak kata 3 sekali dengan anjing dia. Mari grup lain kata 5 sekali dengan anjing Aku dia. taunya ada berapa Mari banyak grup itu, lain 7 kata 8 sekali 7 dengan 8. anjing dia. Iya. Allah dah tunjuk tu. Hak betulnya Allah cerita tak berapa dalam Ya. Quran. Allah tak cerita Ya, berapa. enggak cerita. Tapi yang masyhur 7. Memang yang masyhur 7. Tapi Allah dah tunjuk pada kita, kita akan bergaduh, berbalah benda remeh-temeh ni. Iya, setahu aku juga yang tidur di dalam gua itu ada 7 pemuda ya, sama anjingnya ada 8 berarti. Anjingnya itu juga masuk surga itu. 3. Aku punya kitab 5. Aku punya tok guru 7. Lepas tu masing-masing nak menegakkan hujah, nak menegakkan dalil. Hak tu kata, hak ni kata, hak ni kata, hak ni kata. Hak betulnya kita pun tak pasti. Okey. Allah tak cerita secara Tak jelas ceritakan, walaupun ya. masyhur tu 7. Okey. Kemudian duk gaduh bilangan, dia gaduh bab nama pula. Oh, ustaz semalam Namanya juga mengajak beda-beda huruf ke dia sebenarnya? sebut nama lagu lain. Kita kan belajar dengan ustaz kita dulu nama lagu lain. Hak mana betul ni? Hak kita ke hak ustaz? Adakah nama tu jelas dalam Quran? Tak ada. Nama jelas dalam hadis? Tak ada. Riwayat saja. Riwayat aja ya. Bila dia riwayat tambah-tambah Israiliyat, dia sekadar penghuraian, tak boleh jadi hujah, tak boleh jadi bukti, untuk huraian saja. Tak ada siapa tahu nama dia yang sebenar. Ni pun kadang-kadang duk bubuh di rumah, duk bubuh di kepala kapal, duk bubuh macam-macam tak. Okey. Konon-kononnya kalau bubuh di kapal tak di lambung ombak. Padahal kapal mana tak di lambung ombak? Kapai mana? Bila duduk dalam air, ombak lambung kapal mana-mana pun.
Baik. Dah bergaduh bab bilangan, dia bergaduh bab nama. Lepas tu dia bergaduh bab apa pula? Bab tempat. Oh, tempat juga Dia ya. bergaduh bab tempat. Ini berlaku di mana ni? Ini berlaku di Syria. Jadi, Ini di mana jadi kesimpulannya banyak hikayat-hikayat yang menceritakan tentang Ashabul Kahfi itu cuma beda-beda gitu. Dan Allah juga sudah menuliskan bahwa kita akan bergaduh tentang hal ini. Namanya beda, tempatnya beda, jumlahnya beda. Susun ni, di mana kampung As-Susun? Ni dekat Turki. Ni dekat Jordan. Dia bergaduh hak tu pula. Hak betulnya duk mana? Kita pun tak tahu. Lepas tu dia bergaduh tempat lokasi pula. Hak belajar Jordan, Jordan lebih kukuh. Sebab tanda-tanda yang membuktikan di Jordan lebih kuat. Hak mengaji Syria pula, Syria ada juga satu gua. Kukuh juga, ada tulang, ada tu, ada ni. Lepas tu hak Turki pun ada juga. Lepas tu hak mana? Semua tempat juga banyak ada gua. Kita pun tak tahu. Bahkan mungkin hak betul masih sampai hari ini disembunyikan pada kita. Betul. Kita cuma assumption, mengagak-agak, berteori aja. dengan harapan hujah-hujah, dalil-dalil bukti hak ada tu cuba menguat dan mengukuhkan pandangan masing-masing. Ya. Tapi kita bergaduh hal inilah Allah bagi tahu, hal remeh-temeh, hal kuantiti yang Allah nak kualiti. Apa dia puncak dia? Keimanan dan kepercayaan pada Allah tu yang perlu dibahas. Betul, itu yang perlu. Ujungnya Keimanan yang mereka ujungnya itu yang harusnya kita bahas ya kan. Bukan berapa jumlahnya, berapa ininya, berapa ini, tetapi keimanan kita. Betul juga. bawa, keteguhan hati yang mereka bawa, sanggup tinggalkan segala kemewahan, Betul. bersifat material dan keduniaan, pangkat, level, darjat, hak tu dia punya kualiti. Kualiti. Kita dah bergaduh pasal kuantiti, pasal bilangan, pasal nama, pasal tahun, pasal Betul, nama betul. tempat, pasal lokasi. Cerita tak apa, jangan duk bergaduh. Tapi ada di isu gaduh, hak tu lah. Iya, betul. Tak kuat mana pandangan imam ni, tak kuat mana ni. Tempat ni tak kuat. Lepas tu hak kuat di mana? Hak kuat ni tempat ni. Ustaz pernah pergi ke tempat ni? Aku pun tak pernah pergi. Aku pun baru jumpa dalam kisah ni. Tapi aku rasa hak ni lah lagi kuat. Oh, lagu tu kira kuat. Tu penting. Kemudian kita bawa satu babak lagi. Babak apa lagi? Babak nih? yang paling penting, iaitu tentang fitnah ilmu. Nah, fitnah ilmu. Fitnah ilmu ada pada komponen Nabi Musa dan Khidir. Nah, ini dia kisahnya. Fitnah ilmu ada pada komponen Nabi Musa dan Khidir. Oke. Cantas yang sedikit untuk menyelamatkan yang lebih banyak. Cantas hak sedikit untuk menyelamatkan yang lebih Fitnah banyak. Itu dia ilmu, punya ya? konsep. Oke. Sebab bila ditanya oleh pemuda pembuna Bani Israel, wahai Nabi Allah Musa, siapakah manusia yang paling alim di kalangan kita? Oh iya, ini pernah aku dengar. Spontan, cepat Nabi Musa menjawab bahawa yang paling alim tu siapa? Dia. Saya. Dia. Iya. Akulah yang paling alim. Mungkin kerana dia Nabi, dia Rasul, dia utusan. Siapa lagi? Itu Dia. kesombongan Nabi Musa itu. Waktu ditanya seperti itu masuk dalam kesombongan Nabi Musa sebagai manusia ya. Sisi sombongnya itu masih ada, guys. Tapi Allah menempelak jawapan Nabi Musa. Menempelak. Tidak. Nah, Sesungguhnya kami mempunyai seorang hamba nah itu dia yang dia pelajarannya. berkedudukan di Majma'ul Betul, Bahrain. ada peribahasa di atas langit masih ada langit gitu ya. Seorang nabi aja guys, masih ada yang lebih pintar dari dia, lebih hebat dari dia. Seorang nabi itu guys. Apalagi kita ya, manusia biasa kayak gini. Waduh, tidak lepas dari kesilapan guys, tidak luput dari kesalahan gitu kan ya. Makanya kita harus selalu merefresh lah yang seperti ini, kita sebarkan kebaikan walaupun ada halangan, ya kita tetap aja sebarkan kebaikannya. Jangan takut ada halangan itu. Di pertemuan dua laut, Nah, di pertemuan dua laut. ilmu-ilmu daripada kami yang dilimpahkan kepada beliau. Oh, Cari dia. berarti kan Jadi kalau Musa tak cantas yang sedikit, apa akan berlaku?
Musa cantas yang sedikit. Apa yang sedikit? Kesombongan. Nah, ini kesombongan. Apa yang sedikit? Takabur. Takabur. Apa masih yang ada. sedikit? Betul. Cepat melatah tadi. Dia cepat potong benda ni untuk dapat habuan yang lebih besar. Tapi dia Allah langsung telah sadar. kata tadi kerak. Allah terlebih cakap tadi kerak. Allah tersombong tadi kerak. Oh, langsung sadar guys. Dia putuskan hak tu, dia sanggup redah. Nak cari manusia yang dimaksudkan oleh Allah. Oke. Yang kita hari ini kenali sebagai Khidir. Khidir. Berarti Nabi Khidir itu lebih tua dari Nabi Musa guys ya. Nabi Musa aja sudah tua banget gitu kan umurnya ya kalau dihitung dari sekarang. Berarti Nabi Khidir di atasnya Nabi Musa itu sebelum Nabi Musa berarti guys ya. Aku belum tahu guys. Nabi Khidir itu setelah Nabi apa dan sebelum Nabi apa gitu. Yang tidak ada tujuan, perjalanan yang tak tahu berapa jauh, perjalanan yang tak tahu mana tempat, perjalanan yang tak tahu berapa kilometer, perjalanan yang tak ditandakan dengan sesuatu, perjalanan yang tak tahu masa akan ambil berapa bulan, berapa hari, berapa tahun. Cuma yang Allah minta bawa apa? Apa? Ikan. Siapa yang bawa ikan? Siapa yang bawa ikan? Mereka naik perahu nyari Nabi Khidir di Yusha. pertemuan antara Nabi dua Yusha. laut. Oh, Nabi Yusha. Nabi Yusha bin Nun bin Ufraim bin Yusuf alaihissalam. Tu cicit Nabi Yusuf. Oh, cicit Nabi Yusuf itu Nabi Yusha Cicit ya. Nabi Yusuf tu teman dia. Tapi dia keturunan Nabi Yusuf. Nabi Musa dia keturunan lain. Musa bin Imran bin Qahat bin Azar bin Lewi. Dia anak Lewi. Anak Levi. Lewi adik-beradik Yusuf. Mari ikut Nabi Yaqub juga. Hafal banget Ustaz ini ya silsilahnya ya. Jadi Yusha bawa kerajaan. Garis keturunan. Kerajaan ni bekas, bakui. Dalam tu berisi ikan. Apa poin ikan? Bekalan, nak makan. Tapi Nabi Yusra itu hikayatnya ceritanya itu jarang banget diceritakan ya. Lebih terkenal Nabi Musa gitu. Tapi dia ternyata Nabi juga Yusra itu temannya Nabi Musa ya. Aku juga baru tahu guys. Sampai satu ketika mereka berhenti makan. Habis separuh, habis sebelah. Tapi ada clue kan. Tanda dah sampai tempat tu, ikan tu hak separuh pun walaupun dah mati, dah dimasak separuh, dia akan lompat dan menuju ke pantai. Di situlah akan ada pertemuan dua laut, kamu akan jumpa hamba Allah yang soleh. Pertemuan dua laut guys. Jadi waktu tu Nabi Musa dah tertidur kepenatan. Waktu Yusha juga nak tidur, dia lihat ikan tu keluar daripada bekas, daripada kerajaan dan terus meluru ke pantai. Itu petunjuknya dari Allah. Tapi tengok ya? Nabi Musa baru tidur takut penat, tak apalah, nanti dia bangun baru aku cerita. Tapi bila Nabi Musa bangun, dia pula dilupakan oleh syaitan, oleh iblis. Tak ingat jalan-jalan, rasa jauh sikit lapar. Mana ikan hak separuh tadi? Kita nak makan, Allah terlupa. Dilupakan oleh iblis. Dilupakan oleh syaitan. Jadi dah betul-betul clue tu tak apa, patah balik. Patah balik pi, jumpalah. Okey. Susuk tubuh yang dinamakan Khidir. Dalam riwayat nama dia Balya bin Malkan bin Falih bin Shalih bin Abir bin Arfalsyad bin Sam bin Nuh alaihi salam. Keturunan Nabi Baik. Nuh guys. Bila Nabi jumpa Khidir. Khidir duduk atas pasir ke Khidir duduk atas batu? Nggak tahu juga. Khidir duduk atas batu. Di atas batu dia. Ini mempunyai clue kepada kita. Kita nak cari pada zaman ini susuk tubuh seperti Khidir, guru yang bermisteri seperti Khidir. Maksud di atas batu, dia tak akan pernah goyah. Dia tetap teguh, dia tetap tabah, dia tetap berpendirian walaupun di sekeliling batu itu dipenuhi dengan badai-badai yang mendatang. Di tepi laut itu datangnya angin-angin seumpama ribut, dia tetap teguh seperti batu. Bila dia cakap, itulah dia. Bila dia kata, itulah dia. Nak mari ujian ke, tak kisah. Nak mari cacian ke, tak kisah. Nak mari tomahan ke, tak kisah. Nak mari orang kata apa pun, ikut dia. Dia punya pendirian dan ilmu dia kebal. Habis guys. Itu yang pertama guys ya. Kita langsung lanjut aja video yang kedua ya. Ini Nabi Khidir dan air Ainul Hayat. Nah, kita dengar.
Sebab kalau tengok dalam riwayat-riwayat berkenaan dengan Iskandar Zulkarnain, siapa dia punya menteri? Okey. Siapa menteri dia? Pendamping rapat dia. Dalam plot nombor 3 tu, Nabi Musa dengan siapa? Yusra. Nabi Khidir. Nabi Khidir. Oh ya. Menteri Nabi bagi Zulkarnain ialah Khidir. Oh, berarti zamannya Nabi Zulkarnain guys, Nabi Khidir itu guys, menterinya. Berarti satu masa dengan Nabi Zulkarnain ya. Kerana apa? Kerana ada riwayat menyebut mereka ni sepupu. Oh, sepupu. Mereka ni sepupu. Okey. Kalau Nabi Khidir, Balia kan? Okey. Balia bin Malkan. Balia bin Bin Malkan. Falih. Falih. Bin Salih. Syalih. Bin Falih. Bin Salih. Bin Arfakhshad. Wah, hafal banget, memang detail banget. Arfakhshad. Ustaz Auni Muhammad ini bin Sam. tentang garis-garis keturunan Nabi ya guys ya. Bin Nuh. Keturunan Balia Nuh. bin Malkan bin Falih. 1, 2, bin 3, Amir. 4, 5, 6. Generasi ke-7. Nah ni siapa ni? Nabi Khidir. Nabi Khidir. Tapi hak tu Sam. Hak ni macam mana boleh jadi sepupu? Iya, gimana? Dari Sam sama Nuh. Tengok kepada mak dua-dua ni. Mak dua-duanya. Dalam satu riwayat, bukan nak membenarkan ni, kita jumpa riwayat bahawa mereka jadi sepupu ialah melalui mak masing-masing. Mak Khidir dan mak Zulkarnain. Bukan melalui jalan ayah mereka sepupu. Okey. Okey. Dulu ada satu riwayat, tok mereka orang alim besar bernama Syangkiti. Satu malam Syangkiti ni tok dengan bini dia, nenek bagi mereka berdua. Tok dia ni hebat dalam bidang astrologi dan astronomi. Perbintangan. Tahu astrologi astronomi tentang apa? Bintang-bintang falak. Bintang di langit. Jadi bila berlalu satu bintang tu betul-betul duduk tepat tu, tok dia pun duduk cerita dengan bini dia. Ni kalau orang baru kahwin ni, kalau bintang ni duduk jalur ni, duduk laluan ni, kalau dia tu bersama dengan bini dia, jatuh benih malam ni, anak dia tu akan jadi umur panjang. Oh. Jadi mak kepada Nabi Khidir dengar. Oh lagu tu. Dia pun pergi ajak suami dia berhubungan. Oh gitu. Tapi kita kata ni lah. Percaya sama bintang. Kok percaya sama bintang mereka ya? Inilah bersama jatuh ni tu. Lepas tu lepas siap tu dia pergi dengar pula. Rupanya tak habis lagi bersembang. Kalau dia bergerak ke sini tu, kalau siapa yang bersama dengan suami isteri tu jatuh benih anak dia akan jadi seorang raja yang akan apa kita kata ni menguasai timur dan barat. Kalau bintang duduk sini, dia pun bagi tahu kat adik dia, "Hai hang buat pula." Adik dia buat jatuh benih Zulkarnain. Satu riwayat. Jadi kata Nabi Khidir panjang umur sebab tadi. Zulkarnain jadi raja timur dan barat sebab tadi. Tapi sebab tu tak kokoh. Saya sebut riwayat je ni ya. Ya, riwayat aja. Sebab banyak riwayat kan. Tapi percaya sama bintang itu. Nabi Khidir ni panjang umur sebab apa? Minum air. Air ma'ul hayah. Air kehidupan. Oh. Hak dia pergi cari dengan Nabi Allah dengan Zulkarnain tu. Tapi siapa jumpa dulu? Ma'ul hayah tu? Nabi Khidir. Dia dapat minum dulu, maka dia dapat kehidupan yang kekal abadi. Orang ni hanya boleh mati bila dia minta dan pohon dengan Allah nak mati baru mati. Oh gitu guys. Contoh kita kata saya minum air tu. Jadi harus minta dulu kalau sudah bosan hidup gitu kan, terlalu panjang umur, terlalu ribuan tahun itu bosan juga kayaknya hidup guys ya. Tapi kalau Nabi Khidir kan kayaknya dia ilmunya tinggi banget kayaknya. Ilmu keimanan maksudnya, ilmu ketuhanan dia itu kan. Tasawuf ya namanya ya guys ya. Tasawuf atau apa? Ya tasawuf, ilmu tasawuf kan ya guys ya. Kalau nggak salah guys ya. Panjang umur. Lepas tu kata nak mati, Allah puas dah aku hidup ni 1000 tahun dah. Matilah kanlah aku, mati. Pernah dengar tak cerita Ma'ul Hayah ni? Belum. Pernah dengar tak? Belum Ustaz. Oh, tak pernah dengar.
Dia nak masuk kawasan Ma'ul Hayah tu kena naik kuda betina hak masih dara. Oh. Oh, jadi itu kawasan Disediakan ya, 1000 ekor kuda betina hak masih dara untuk tentera-tentera Zulkarnain masuk kawasan tu. Sebab kawasan tu berkabus macam asap yang tebal. Kalau kuda biasa hak sudah dipecahkan dara oleh kuda jantan lain tu, dia jadi pandangan dia tak cerah. Oh gitu. Jadi perlukan kuda-kuda betina hak masih dara jadi cerah. Jadi lalu-lalu tu last kali apa? Siapa jumpa dulu? Nabi Khidir. Nabi Khidir jumpa tu. Tapi mereka tu jalan-jalan tu bunyi macam tapak kaki kuda mereka tu pijak sesuatu. Pijak apa? Kemudian terdengar suara. Apa dia? Siapa yang ambil rugi, siapa tak ambil pun rugi. Siapa ambil rugi, siapa tak ambil rugi. Jadi orang hak jenis pesimis, ambil rugi, tak ambil rugi, baik tak? Tak ambil. Baik tak ambil. Orang hak nak mencuba-cuba, ambil rugi, tak ambil rugi, ambil lah. Ambil juga. Suku dalam poket. Apa? Dia ambil apa? Last kali bila keluar, apa dia? Batu-batu permata hak tak ada alam kita. Hak pelik-pelik. Jadi apa makna kata-kata tadi? Hak tak ambil pun rugi, hak ambil pun rugi. Jadi hak tak ambil memang betul-betul rugi. Ya. Hak ambil tu rugi apa? Ya, rugi apa itu kalau diambil? Hak ambil itu Allah ruginya ambil 2 biji. Oh. Kalau ambil 10 biji, satu bakus, satu guni, dia jadi rugi kau tu. Kalau aku tahu pun benda ni, aku rugi ambil 2 biji. Dah bila orang sebut lagu tu, kita pun berasa tak mau ambil banyak dah. Ambil rugi, tak ambil rugi. Berasa nak ambil banyak kan ambil sikit. Ambil banyak. Berasa nak ambil sikit lah. Ambil Itu sikit. antara riwayat-riwayat yang ada dikaitkan dengan perjalanan Nabi Bagus Khidir juga ini cerita dan juga ini. Zulkarnain. Pencarian. Apapun kita serah pada Allah yang lebih Air mengetahui cerita kehidupan. sebenar. Ya. Cuma kita datangkan riwayat-riwayat tadi yang disebutkan dalam kitab sebagai penghuraian dan ilmu tambah. Kita nak kata tu confirm betul, tu confirm salah, tak. Oke guys, habis juga ini videonya. Jadi ini kurang lengkap ya. Insya Allah aku cari lagi guys yang versi lengkapnya walaupun bukan dari channel AKS. Jadi ada perjalanan mencari air kehidupan. Terus ada lagi saat dia bertemu dengan Nabi Musa, itu juga belum jelas. Aku coba cari ya guys ya videonya guys ya, supaya bisa aku reaction nanti. Karena aku juga masih penasaran banget tentang hikayat atau ceritain ketika Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khidir gitu kan ya. Bagus banget itu ceritanya, Ashabul Kahfi, cerita pencarian air kehidupan tadi itu keren-keren kayaknya guys ya, sejarahnya ya guys ya. So, insya Allah akan aku cari nanti, dan jangan lupa stay tune terus di Indoreact TV, dan semoga video reaction aku ini bermanfaat juga untuk kalian, dan jangan lupa juga share ke teman-teman kalian, ke sosial media kalian video ini, supaya kita juga sama-sama menyebarkan kebaikan, menyebarkan kebenaran, menyebarkan dakwah Ustadz ya. Jangan patah semangat, kita terus keep moving on ya, terus berjalan aja walaupun banyak cabaran, cobaan dalam kita menyebarkan kebaikan ya guys ya. Mantap. So, itu aja untuk video kali ini, cukup sampai di sini aja. Sampai ketemu lagi selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe dan support channel ini. Dan akhir kata, peace, love, and respect from Indonesia. Ciao. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi.